Maaf. Pria itu baru saja bersin. Di udara muncul chip robot berbentuk bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menyerang otak manusia dan membunuh orang tanpa terlihat. Ternyata pada tahun 2047, manusia melakukan terobosan teknologi untuk mengupgrade dirinya. Bantu orang memiliki kekuatan super. Mata bisa melihat menembus dinding beton, atau lengannya bisa digunakan sebagai senapan mesin. Di dunia yang gila ini, semua orang meningkatkan diri mereka sendiri. Tapi Gray justru sebaliknya. Saya tidak berpikir peningkatan adalah kemajuan manusia. Menurutnya perbaikan menyebabkan masyarakat mengalami kemerosotan. Jadi dia melakukan semuanya sendiri, hidup dari memperbaiki mobil tua. Ia tidak pernah menyangka akan menjadi orang tercanggih di dunia. Hari itu, seperti biasa, dia mengantarkan mobilnya ke pelanggan. Untuk memudahkan pulang, ia pun membawa serta istri dan mobil pintarnya. Berpikir setelah mengantarkan mobil, saya akan membawa pulang mobil istri saya. Tidak ada pelanggan yang tidak normal. Itu adalah pendiri perusahaan AI terbesar di dunia, Aaron. Membuat istrinya sangat terkejut, karena istrinya juga bekerja di industri AI. Aaron merupakan sosok yang melegenda sehingga istrinya sangat mengaguminya. Dan pujilah pencapaian penelitian Aaron. Mendengar itu, Aaron sama sekali tidak ragu. Mempresentasikan hasil penelitian terbaru, adalah sebuah chip yang melampaui zamannya. Ia dapat melakukan segalanya, ia dapat mengendalikan segalanya. Gray kembali mencemooh bahwa hal ini hanya akan menyebabkan lebih banyak orang kehilangan pekerjaan. Tidak tahu dia akan menjadi orang pertama yang menggunakan chip itu. Dalam perjalanan pulang, mobil pintar yang rusak membawa mereka ke jalan sempit. Keduanya mengerem keras, tapi tidak berpengaruh. Mobil pun melaju kencang dan menabrak pembatas. Detik berikutnya, orang dan mobilnya terbalik. Tapi bukan itu intinya. Saat ini, sekelompok orang misterius muncul. Mereka dengan kasar menyeret Gray dan istrinya keluar dari mobil. Gray mengira itu perampok, mengatakan dompetnya ada di dalam mobil. Mohon maafkan istri saya, tapi mereka sama sekali tidak peduli dengan uang. Mereka menembak istrinya hingga tewas, lalu menembak Gray di bagian belakang kepala. Untungnya Gray tidak mati. Setelah sembuh, dia hidup kembali. Sayangnya, ia menderita lumpuh dan hanya bisa hidup di kursi roda. Membuatnya putus asa, satu-satunya hal yang membuatnya tetap hidup, adalah keyakinan akan balas dendam terhadap istrinya. Sehingga dia dan ibunya mendatangi kantor polisi untuk memantau hasil penyelidikan. Kapal penyidik mengatakan mereka hanya memiliki 3 daftar tersangka. Saat itu, tersangka menggunakan teknik untuk menghindari pengenalan wajah drone patroli. Gray sekali lagi putus asa. Saya pikir saya bisa membalaskan dendam istri saya, tetapi sekarang polisi mengatakan tidak mungkin. Dia hanya memikirkan kematian. Sekembalinya ke rumah, dia menyuruh robot untuk menyuntiknya dengan obat penenang, ingin bunuh diri. Di luar dugaan, robot tidaklah bodoh. Robot tersebut mendeteksi overdosis dan segera menghubungi ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Aaron tiba-tiba mendatanginya dan berkata ada cara untuk membantunya. Mereka sedang menguji teknologi fusi chip dan biologi. Semoga Gray bisa ikut eksperimen mereka. Tentu saja Gray awalnya menolak. Bagaimanapun, dia menentang teknologi sepanjang hidupnya. Namun memikirkan istrinya yang terbunuh, dia tetap ikut serta dalam eksperimen tersebut. Ini juga satu-satunya cara untuk membalaskan dendam istrinya. Pria itu baru-baru ini menjadi penderita lumpuh. Detik berikutnya dia menjadi kuat kembali dan berjalan seperti terbang. Ternyata, dia melakukan operasi peningkatan pada tubuh manusia. Para ilmuwan memasang chip AI di tulang belakangnya. Tidak lama kemudian, tangannya bergerak. Kaki juga bisa berdiri, rasanya seperti kembali dari kematian. Menyebabkan dia membuang tongkat yang dia gunakan sebelumnya. Dia tidak dapat memulihkan kekuatan fisiknya. Kemudian dia melatih tubuhnya untuk membalaskan dendam istrinya. Pasalnya setahun lalu, sekelompok perampok membunuh istrinya, dan memukulinya hingga melumpuhkan keempat anggota tubuhnya. Tapi segalanya tidak berjalan sesuai rencana. Dia harus menandatangani perjanjian kerahasiaan dan meminta untuk tidak memberitahu siapapun tentang operasi tersebut. Dia harus berpura-pura menjadi cacat setiap hari. Itu membuatnya sangat menderita, dia tidak tahu kapan dia bisa membalas dendam. Pada saat ini, AI di tubuhnya tiba-tiba berbicara kepadanya. Katakanlah ada cara untuk membantu menemukan pembunuhnya. Awalnya dia mengira dia sedang berhalusinasi. Selanjutnya, dia harus menerima ini sebagai kenyataan. AI menyuruhnya untuk melihat layar lebar. Dia menemukan layar yang menunjukkan rekaman dari drone patroli. Gambaran hari dia dan istrinya mengalami kecelakaan. Polisi mengatakan tersangka menggunakan teknologi untuk menghalangi pengenalan wajah, sehingga tersangka tidak dapat ditemukan. Namun AI mengatakan mereka punya cara. Diketahui salah satu perampok memiliki tato di tangannya. Meski teknologi manusia saat ini tidak bisa melihat dengan jelas, AI bisa. Setelah selesai berbicara, ia menyuruhnya untuk merilekskan tubuhnya. Mengontrol tubuhnya untuk menggambar tato seperti printer.
Selanjutnya Ai menyuruhnya untuk meletakkan gambar itu di depan matanya. Identifikasi konten tato. Itu adalah tato yang diperuntukkan bagi militer. Tersangka pernah menjadi anggota tim segel. Di sana tertulis golongan darahnya, alamat rumah dan informasinya. Gray tidak bisa tenang lagi. Dia menggunakan tindakan resmi untuk memberitahu polisi agar menangkap tersangka. Namun dihentikan oleh Ai, karena mereka tidak punya bukti. Dia mengatakan tato itu adalah bukti. Namun masalahnya adalah teknologi manusia tidak dapat mengidentifikasinya. Dia menandatangani perjanjian kerahasiaan, tidak dapat mengungkapkan chip tersebut. Jadi dia tidak bisa melaporkannya ke polisi. Jadi apa yang harus dilakukan? Ai menyarankan agar Gray mencari sendiri buktinya lalu melaporkannya ke polisi. Gray mengikuti saran itu dan pergi ke kediaman tersangka. Menunggu tersangka keluar, ia masuk ke rumah tersangka untuk mencari barang bukti. Namun dia mencari sepanjang hari dan tidak menemukan apapun. Ai menyuruhnya melihat ke meja ruang tamu. Ternyata meja dan telepon tersangka terhubung. Isi pesannya menunjukkan bahwa Tolan kerap mengundang tersangka ke Barser. Jadi Gray pergi ke Barser untuk mencoba peruntungannya. Saat itu, tersangka tiba-tiba kembali ke rumah. Ini sangat disayangkan. Gray bersembunyi di balik rak buku. Tak disangka, dilihat dari pantulan cermin. Tersangka menemukannya, satu tangan menjatuhkannya ke tanah. Tapi bukan itu intinya. Intinya tersangka mengenalinya sebagai Gray dan membunuhnya. Di saat bahaya, Ai bertanya kepada Gray apakah dia membutuhkan bantuan. Gray tidak punya pilihan, biarkan Ai mengontrol tubuh dengan cepat. Hasilnya mudah ditebak, Gray seolah punya kekuatan super dan menghajar tersangka hingga babak belur. Karena tidak bisa melawan, tersangka berlari ke dapur untuk mengambil pisau. Tak menyangka akan dirugikan, Ai pun langsung menghajar tersangka hingga tewas. Gray panik, mengira hidupnya sudah berakhir. Saya telah menjadi seorang pembunuh. Namun Ai menyuruhnya untuk tidak panik. Segala sesuatu yang Anda sentuh direkam. Hapus saja sidik jari dan jejaknya satu persatu dan Anda akan aman. Tapi detektif elit Vessel masih mengenalinya. Melalui gambar dari pesawat patroli tak berawak, dia mengetahui bahwa mobil Gray pernah menuju kediaman tersangka. Sejak saat itu Vessel menjadi curiga terhadap Gray. Dia berpura-pura membeli mobil untuk melihat apakah Gray akan datang ke rumah tersangka. Begitu Gray berbohong, maka akan ditentukan bahwa Gray adalah pembunuhnya. Tapi itu tidak mungkin, karena Ai segera menyadari niat Vessel. Atas instruksi Ai, Gray mengaku mendatangi rumah tersangka. Tapi itu karena Vessel menyuruhku datang. Vessel awalnya meminta Gray untuk membantu menyelidiki tersangka. Mendengar ini, Vessel tidak tahu harus berkata apa jadi dia pergi. Sejak kejadian itu, hati Gray semakin membesar. Dia mengikuti jalan setapak ke Barser. Berencana untuk berbicara dengan Tolan. Di luar dugaan, bilahnya tidak normal. Orang-orangnya sangat agresif, sepertinya mereka tidak mudah untuk disentuh. Tapi itu tidak membuat Gray takut. Dia meminta pemilik bar untuk mematikan musik dan pindah ke tengah lobi. Di hadapan semua orang, dia bertanya dengan lantang, adakah yang mengenal seseorang bernama Tolan? Tolan pernah membunuh istrinya. Ia berharap seseorang yang mengenal Tolan bisa melapor. Tanpa diduga, detik berikutnya. Tidak ada yang memperhatikannya. Bukan itu intinya, yang penting Tolan ada di sini. Tolan berjalan mendekat dan menyuruhnya pergi. Kalau tidak, ia akan hancur berkeping-keping. Tapi itu tidak mungkin. Gray berkata jika Tolan ada di sini, dia akan mematahkan kepala Tolan. Tolan tidak tega mendengarnya. Terlalu banyak orang yang menonton sehingga dia tidak bisa kehilangan muka. Dia mendorong Gray ke kamar mandi, ingin melihat apa yang digunakan Gray untuk mematahkan kepalanya. Dia melemparkan Gray ke tanah. Gunakan pisau untuk menusuk tubuh Gray untuk melihat apakah Gray lumpuh. Belakangan, Tolan mengatakan bahwa dia ikut serta dalam pembunuhan istrinya. Tapi lalu apa yang bisa dia lakukan? Gray yakin, dia membiarkan Ai mengendalikan tubuhnya. Beberapa detik kemudian, Gray langsung berdiri. Segera menjatuhkan Tolan ke tanah. Saat ini, Tolan ingin protes. Namun semuanya sia-sia. Gray dengan mudah mengambil kawat itu, menyetrumnya dan menyebabkan dia pingsan. Gray meminta Tolan untuk mengungkapkan yang lainnya. Tapi Tolan dengan keras kepala tidak berkata apa-apa. Gray harus membiarkan Ai menanganinya. Di luar dugaan, Ai begitu kejam, ia langsung mengambil pisau di tanah dan menikam Tolan hingga tewas. Gray sangat ketakutan saat melihat itu. Dalangnya belum ditemukan dan dia sudah mati, apa yang bisa kita lakukan? Tapi jangan khawatir, Ai telah menemukan petunjuk. Ternyata Tolan juga merupakan robot. Dari tubuh Tolan bisa menentukan. Dalangnya adalah perusahaan tempat istrinya dulu bekerja. Tapi mengapa mereka ingin membunuh istri mereka? Gray bingung dan tidak mengerti. Ai melaporkan kabar buruk. Rasanya Aaron mengetikkan perintah di belakangnya, mencoba mematikannya. Jadi dia menyuruh Gray untuk mencari hacker jenius Henderson. Dia diam-diam membuat janji dengan Henderson di web gelap. Sekarang Gray tinggal menyerahkan kode berikut kepada Henderson.
Henderson dapat membantu Anda lepas kendali. Karena ingin balas dendam, Gray bergegas menuju tempat pertemuan. Akhirnya sebelum sistem dimatikan, dia menemukan Henderson. Harus dikatakan bahwa Henderson bekerja dengan sangat efektif. Dia menerima uang untuk pekerjaan dan memasukkan kode seperti yang diminta. Lalu beritahu Gray untuk menunggu sistem melakukan boot ulang, lalu dia pergi. Tak disangka, dua preman lainnya menemukan jasad Tolan. Tak perlu dikatakan lagi, mereka adalah robot. Mereka mengetahui melalui gambaran mata Tolan di mana Gray berada. Mereka membalaskan dendam Tolan. Yang pertama adalah pemilik bar yang kurang beruntung. Fish menyalahkan pemilik bar karena melihat saudara-saudaranya dipukuli hingga mati dan tidak membantu. Namun bosnya menolak. Dia mengeluarkan senjatanya dan menyuruh mereka pergi. Katakanlah Anda berbisnis, bukan pengasuh anak mereka. Di luar dugaan, Fish bukanlah orang biasa. Dia hanya bersin sekali. Detik berikutnya, chip robot yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah bos. Bos tidak mengerti apa-apa dan hanya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Lalu segera mati. Selanjutnya, kedua orang itu terus mencari gedung Gray. Polisi juga mencari Gray, tapi tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Mereka menggunakan mata mereka untuk melihat dan mengunci sasaran polisi. Segera masukkan peluru ke dalam pistol. Bahkan membunuh polisi di dalam lift. Gray mendengar suara tembakan dan ingin melarikan diri dari tempat berbahaya itu. Tapi sudah terlambat, mengatakan bahwa terakhir kali dia melihat Gray, itu sama saja. Tak disangka, saat itu sistem baru saja reboot. Detik berikutnya, Gray melompat dan meninju Fish hingga jatuh. Orang lain melihat itu dan menembakkan pistol dan mengejarnya ke atap. Tapi dia terlalu meremehkan Gray. Petir membunuhnya. Ketika Fish tiba, Gray segera menghilang.